Shalom anak-anak, selamat pagi, selamat kita berjumpa. Nah, hari ini kita sangat bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita. Dan pagi hari ini, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita bersama untuk ibadah. Dan untuk itu, mari kita siapkan hati, pikiran kita fokus pada ibadah agar supaya ibadah kita pagi hari ini boleh membawa berkat untuk kita semua. Untuk itu, Ibu undang semua, silakan berdiri. Mari kita menyanyi bersama lagu Bapa Ku Datang Padamu. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur karena cinta kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami sampai hari ini. Kami boleh terpelihara dengan baik, kekuatan, kesehatan, nafas hidup Tuhan berikan, dan kami masih boleh mengikuti kegiatan-kegiatan di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa menyerahkan untuk ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong anak-anak kami boleh mengikuti ibadah dengan baik dari rumah masing-masing, supaya mereka merasakan lawatan kasih Tuhan dan mereka terberkati lewat ibadah ini. Buat ibu guru yang memimpin melayani di dalam ibadah ini dan juga Bapak guru, Tuhan juga berkati agar mereka juga boleh menjadi saluran berkat dalam ibadah ini bagi anak-anak sekalian. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan lewat QR Code. Anak-anak, sambil memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama lagu Sungai Sukacitaku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujiku di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku.
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Firman-Mu Pelita bagi kakiku. Selamat bertemu lagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa karena Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membaca Alkitab, mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami dan bersamalah dengan kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita akan membaca di dalam Alkitab, Matius pasal 4, ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berkata demikian. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, judul cerita kita hari ini adalah
Yesus menggunakan firman Allah. Nah, anak-anak, di dalam bacaan Alkitab kita tadi ada 3 jenis pencobaan yang dilancarkan kepada Tuhan Yesus. Nah, mengapa iblis mencobai Yesus sampai 3 kali? Apakah iblis menang? Di dalam pembacaan kita tadi jelas-jelas iblis itu kalah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menggunakan firman Allah. Nah, iblis pintar melihat anak-anak. Pada saat Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk apa? Untuk berdoa di sana, berpuasa di sana selama 40 hari 40 malam, maka Yesus kelaparan. Pada saat kelaparan inilah iblis datang, mau menghancurkan Yesus. Apakah dia taat kepada Allah atau tidak? Nah, pencobaan pertama iblis sebagai musuh Allah datang membujuknya agar supaya Yesus mengubah batu menjadi roti. Nah, iblis bilang begini, jika engkau sungguh-sungguh anak Allah, engkau pasti berkuasa atas alam. Ubahlah batu-batu ini menjadi roti yang dapat engkau makan, agar engkau tidak merasa lapar lagi. Nah, Yesus menjawab dengan firman Allah, anak-anak, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Kalah iblis 1. Yesus hebat, iblis keok. Ini cobaan yang pertama. Nah, cobaan yang kedua, iblis tidak patah semangat. Kalau gagal pertama, dia akan coba yang kedua. Iblis bawa Yesus keluar, di padang gurun, dia keluar dari padang gurun, dibawa ke bait suci, naik ke bubungan paling tinggi, atap bait suci, dan iblis berkata kepada dia, lihat ke bawah, kata iblis, jika engkau sungguh-sungguh anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menatang engkau di atas tangan mereka, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pada saat cobaan yang kedua ini, apakah Tuhan Yesus mengikuti iblis? Tidak. Tuhan Yesus juga menjawab iblis dengan berkata, Yesus menjawab, Allah berfirman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Iblis kalah. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Apakah iblis sudah mundur karena Tuhan Yesus berkata, Allah berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allah? Tidak. Pada akhirnya cobaan ketiga pun datang. Iblis itu membawa Yesus, iblis membawa Yesus ke atas gunung, ke sebuah puncak gunung yang tinggi, dan Yesus melihat pemandangan kerajaan dunia dan kemegahan, pemandangan yang indah sekali, kerajaan dunia yang luar biasa. Dan iblis berkata kepada Yesus, aku akan memberikan semuanya itu. Dunia ini dengan kerajaannya, dengan kemegahannya, aku berikan kepadamu. Ada syarat, hanya bila engkau menyembah aku. Anak-anak, tawaran yang terakhir lebih mewah. Kerajaan dunia dengan keindahannya akan diberikan iblis kepada Yesus, asal Yesus menyembah iblis. Nah, Yesus berkata tidak. Yesus menolak. Aku tidak akan menyembah engkau. Yesus berkata kepada iblis apa? Begitu iblis berusaha menghancurkan dia, di tengah-tengah dia berpuasa lapar, iblis berkata, Tuhan Yesus berkata kepada iblis, enyalah engkau, enyalah engkau, pergilah dariku, aku hanya menyembah Allahku. Nah, anak-anak, ingat, pada saat Yesus sudah melihat iblis ini mau menghancurkan dia dengan cara yang sangat licik, Tuhan Yesus berkata, enyalah engkau. Iblis pun pergi. Apa yang terjadi? Tiga pencobaan ini Yesus kalahkan dengan menggunakan firman Allah. Nah, mari untuk itu kita akan saksikan sebuah
cerita video fakta Alkitab sebagai berikut. Nah, kalau melihat maknanya masing-masing di Efesus, Iya, dikatakan iya. di surat Efesus, ada ketopong keselamatan. Ya. Ya, ketopong keselamatan. Nah, keselamatan itu dari siapa sih? Dari Tuhan. Dari Tuhan, dari Kristus sebagai Betul. kepala. Nah, ketopong dikenakan di kepala. Inilah ketopong keselamatan. Kita menerima keselamatan daripada Tuhan, dari Kristus. Jadi ini Itu. lambangnya itu ya. Lambang tadi ya. keselamatan Oke. itu sendiri. Lalu yang berikutnya, yang berikutnya Apalagi? ke pedang. Nah, Pedang. pedang itu tajam atau tumpul? Tajam, Pak. Nah, kita melihat dari sisi tajamnya itu. Oke. Nah, kan kalau di Alkitab dikatakan Ya, ya. pedang roh. Oh, Ya, betul. pedang roh. Nah, roh itu atau iman kita sendiri itu, Ya, kan, ya, itu harus dipertajam. Oh. Nah, jadi pedang roh itu kita hidup, kita sebagai orang Kristen, kita hidup dengan tuntunan dari Roh Roh Kudus, Kudus. itu. Iman kita harus dipertajam. Nah, Betul. itu fungsinya. Itu Makanya salah satu harus setiap senjata. hari. Iya. Harus sering-sering diasah ya, Pak Harus ya. sering-sering diasah. Supaya bisa dipakai. Kalau Supaya enggak kan bisa dipakai. pedang itu nggak bisa dipakai ya. Betul Untuk sekali. perang nggak bisa dipakai. Betul, betul. Iya. Lanjut, Pak, lanjut, Pak. Lalu yang berikutnya perisai. Perisai. Nah, perisai iman katanya ya. Ya. Nah, perisai iman. Nah, perisai ini biasanya untuk apa sih kalau kita lihat film-film itu? Kalau saya lihat tuh biasanya gini, untuk melindungi. Untuk melindungi. Ya, Nah, prinsipnya semua untuk melindungi. Ya, ya. Tapi kalau dalam film-film itu, kalau kita sering nonton, Menangkis. menangkis Ya, serangan, yes. ada yang panah yang ditembakkan Ya. lalu ditangkis dengan perisai. Iya. Nah, itu untuk melindungi. Iman itu untuk apa sih? Itu tadi untuk melindungi. Untuk melindungi Melindungi kita. ya. Iman, dengan iman Dari kita akan Tuhan akan melindungi serangan-serangan. kita semuanya dari serangan-serangan, dari Intimidasi. intimidasi Oh, betul, orang-orang betul, yang betul. jahat ya, kuasa-kuasa yang lain ya, yang ya. tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, iman kita itulah yang memperkuat kita. Sudah perisai iman. Lalu bagian yang lain apalagi? Ikat pinggang. Ya. Berikat pinggangkan kebenaran. Ya kan? Ikat pinggang biasanya fungsinya untuk apa? Untuk mengencangkan Mengencangkan. celana, Biar ya, nggak kedodoran. nggak kedodoran ya, Nah, betul. Takut Jadi melorot. si tentara ini dia mengenakan ikat pinggang. Hah? Di situ nanti pedang akan diselipkan. Nah, jadi ikat pinggang itu untuk mengikat, menjaga. Ya, kebenaran itu berasal dari Tuhan. Jadi kebenaran itu atau keadilan itu juga harus kita lakukan, harus kita jaga, kita amalkan. Dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana, dimanapun kita harus melakukan kebenaran, menunjukkan kebenaran sebagai seorang Kristen, sebagai seorang anak Tuhan, Prajuritnya Tuhan. sebagai prajurit Iya, bala tentara Kristus. Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Lalu yang berikutnya apa lagi? Yang Apa? berikutnya Ini kasut ya? kasut. Kasut. Nah, kasut itu waktu kita sudah Iya, bahas iya, betul, ya. betul, betul. Kasut itu sebagai lambang kita memberitakan Injil damai sejahtera. Rela. Ya kan? Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Iya, iya. Ketika mereka berperang, kemanapun mereka pergi, pada saat perang itu selalu akan dipakai. Iya. Nah, kita sebagai umat Kristen, kita menggunakan kasut itu ya, kita juga diberikan wewenang, kita diberikan kesempatan untuk selalu setia untuk mewartakan Injil itu kemanapun kita. Yes, Kita bergerak, Iya, iya, tidak iya, iya. diam. Seperti itu. Jadi kalau sudah pakai kasut itu intinya harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan. bergerak. Iya, kita sebagai pewarta Injil kebenaran Iya, Kristus iya, itu sendiri. Ya, terus apa lagi, Pak? Iya, yang berikutnya baju zirah. Nah, ini Oke. bagian yang utamanya ini. Ini yang melindungi secara keseluruhan organ tubuh, organ vital. Ya, kalau tidak baju kan biasanya kan dari besi. Nah, itu jadi baju zirah ini yang melindungi, baju zirah keadilan. Jadi, keadilan dan kebenaran dari Tuhan itulah yang melindungi kita manusia sebagai umat Tuhan. Gitu. Jadi kita tidak perlu meminta perlindungan dari yang lain, tapi dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Jadi itu Kita diibaratkan melengkapi diri dengan baju zirah baju tadi zirah. ya. Iya, Tuhan Sebetulnya adalah jadi bahan aslinya dari besi ya, Pak ya? dari besi. Ya. Oh. Kalau kita kaitkan dengan makna rohaninya ya, perlengkapan ini semuanya inilah sebagai perlengkapan senjata yang diberikan oleh Allah. Kita bisa menjaga iman kita juga bisa menunjukkan kebenaran sejati sebagai seorang Kristen, ya kita juga bisa melindungi iman kita dengan perisai iman dari hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Kristus. Oke. Itu, jadi kita bisa menjaga diri kita sendiri. Oh, jadi semuanya itu punya maknanya dari hal-hal yang bersifat rohani ya? Bersifat rohani, kita lihatnya dari makna rohaninya. Oke, anak-anak, kiranya kebenaran firman Tuhan dan video fakta Alkitab ini menguatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mendapatkan kekuatan bahwa menggunakan firman Allah,
membaca, merenungkannya, melakukannya setiap hari untuk menghadapi kuasa iblis. Bersamalah dengan kami dalam hidup kami, belajar kami selama pandemi COVID-19 ini. Biar kami boleh sukses bersama Tuhan Yesus dan kami boleh kembali sekolah seperti biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku, saatnya tiba kita akan tutup peribadatan kita pada hari ini. Untuk itu, mari kita menyanyi bersama Yesus Kekasih Jiwaku sambil berdiri. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan karena tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan, sehingga kegiatan ibadah kami dari awal hingga akhir ini boleh berlangsung dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus akan terus menuntun kami, membimbing kami, mengarahkan kami, bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, kegiatan belajar mengajar. Kiranya Tuhan akan menuntun kami, memberikan hikmat bagi kami semua, baik kami sebagai anak-anak, sebagai guru maupun orang tua, atau siapapun juga yang mendampingi kami. Tuhan berikan hikmat bagi kami semua, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kita boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan tiba saatnya kita akan mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan untuk itu, Ibu sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye!